Ba'alwi dan tasawuf utama, perbedaan dengan NU bagaimana? Tasawuf Ba'alwi, meskipun mengaku sebagai tasawuf Sunni dan mengikuti aliran Imam Junaid dan Imam Ghazali, namun praktiknya lebih mirip dengan tasawuf Syiah, terutama dalam aktivitasnya di kuburan. Kia NU gemar menunaikan ibadah haji, terkadang dalam rombongan besar yang membawa santri. Namun para Kia NU hanya menunaikan ibadah haji beberapa menit saja, baru selesai perjalanan pulang. Berbeda dengan kebanyakan Ba'alwi, mereka tidak hanya berziarah, tapi juga menjadikan kuburan sebagai pusat aktivitasnya, khususnya transportasi. Kia NU juga mengucapkan selamat datang kepada keluarga almarhum. Apabila yang dihormati adalah tokoh. Transportasi dilakukan dengan jamaah yang banyak. Selain zikir dan doa untuk almarhum biasanya diisi dengan ceramah agama. Bedanya dengan marga Ba'alwi, Kia NU mengusir almarhum dari rumahnya atau pesantrennya atau dari rumah santri atau pesantrennya. Sedangkan sosok marga Ba'alwi dipindahkan ke tempat pemakaman orang meninggal. Pada masa kebangkitan tokoh silsilah Ba'alwi, makam tokoh tersebut dihias indah dengan rangkaian bunga. Bunga berwarna-warni ditempatkan untuk menutupi makam sosok tersebut. Selain kuburan, di batu nisan itu juga dihiasi bunga dan payung yang juga bermekaran di sekelilingnya. Selain bunga yang menutupi seluruh kuburan, juga ditambahkan bunga-bunga besar berwarna-warni. Bunga gantung juga diletakkan di lantai sekitar kuburan, yang menambah kehormatan kuburan. Pidato-pidato yang luar biasa terdengar dari mimbar. Kemudian para Ba'alwi datang berbondong-bondong dan memenuhi jalan. Aku pergi bersama ke kuburan, terkadang berpegangan tangan. Untuk membedakannya dengan yang lain, sosok mereka ditutupi payung berhias bunga saat berjalan menuju kuburan. Kebanyakan dari mereka tampak mengenakan kacamata hitam dan sadar bahwa kamera sedang merekamnya. Saat mereka berjalan menuju kuburan, sosok Ba'alwi tampak seperti raja-raja besar di masa yang mengikuti rakyat. Kemudian mereka duduk mengelilingi makam yang dihias dengan indah. Tradisi ini tentu saja bukan tradisi tasawuf Kiai Nahdlatul Ulama yang selama ini kita kenal. Tradisi ini lebih mirip dengan tradisi Syiah yang merayakan Hari Asyura Karbala di Irak. Mereka berkumpul di jalan lalu berbaris menuju makam Sayyidina Husain. Terkadang saat Ba'alwi datang ke kuburan, selain membacakan doa, mereka juga menyanyikan pujian dengan alat musik perkusi. Setelah itu, batu nisan tersebut digosok dan dicium. Tokoh Kiai NU tidak. Dari situ kita memahami bahwa tasawuf Kiai-Kiai NU berbeda dengan tasawuf marga Ba'alwi. Para Kiai-Kiai NU, meski kerap berziarah ke makam para wali, namun tidak memuji makam seperti yang dipuji Ba'alwi. Beberapa kuburan Wali Songo yang saat ini sedang ditarik ke dalam areal pemakaman tidak berada dalam pengawasan Kiai-Kiai NU. Tradisi membawa makam dalam prosesi ziarah dibawa murni dari Hadramaut. Tradisi seperti itu belum dikenal di Nusantara sejak Islam masuk di Nusantara. Hal ini dibuktikan dengan tradisi NU KID yang tidak melakukan ziarah besar-besaran, hanya fokus pada acara angkut menuju liang kubur. Tokoh Kiai NU fokus pada rumah atau pesantren. Tentu saja ini merupakan tradisi yang diturunkan secara turun-temurun dari para wali songo. Hal ini membuktikan bahwa masuknya Islam di Nusantara tidak ada hubungannya dengan marga Ba'alwi. Mengingat perbedaan cara transportasi dan pemuliaan kuburan yang berlebihan oleh marga Ba'alwi. Hal lain yang membedakan tasawuf Kiai NU Sunni dengan tasawuf marga Ba'alwi adalah tradisi menarinya. Dalam ajaran NU seperti tasawuf San, menari itu memalukan. Meski tidak dianggap haram, namun tari Kiai NU merupakan aib kehormatan dan muruah.
Fathul MUI dalam I'anatut Talibi 4319. Imam Al-Ghazali berkata dalam Ihya Ulumuddin, dan, menari, itu makruh bagi orang-orang yang berstatus tinggi karena menari tidak layak bagi mereka. Masyarakat Indonesia juga mempunyai tarian untuk perjalanan peradaban dan warisan budaya, namun bukan berarti seni dan tari tersebut langsung dibuat oleh ulama mereka. Pakar DNA Yaman, Dr. Abdullah Al-Shuaibi sebut Habib bukan keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah Al-Shuaibi mengungkapkan fakta bahwa beberapa keluarga di Yaman yang menyebut dirinya Banu Hashim bahkan keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebenarnya keluarga tersebut sama sekali bukan keluarga Bani Hashim. Bahkan leluhur mereka bukan orang Arab, baik Kohton maupun Adnan. Dari situ untuk nasab pun akan sangat kuat. Al-Shuaibi membenarkan bahwa dia dapat memperoleh beberapa hasil dari mereka yang mengaku dari Bani Hashim Yaman, yang sepenuhnya berada di luar garis keturunan dan asal-usul Arab. Satu sampel dari seseorang dari keluarga Al-Junaid menghasilkan EL117. Kode ini sama sekali bukan berasal dari Arab dan tidak termasuk dalam garis keturunan J, asal-usul kode ini tidak berasal dari Jazirah Arab, melainkan dari Afrika Timur. Ditemukan di Mesir dan cekungan Mediterania, termasuk Eropa Selatan, selain itu 30% Yahudi Timur, Sephardic, termasuk dalam garis keturunan ini. Patut dicatat bahwa hasil pemeriksaan DNA bersifat konklusif dan tidak diragukan lagi, dan menunjukkan asal-usul garis keturunan, dan faktor ayah adalah penentunya, dan ibu tidak ada hubungannya dengan itu, itulah yang membuatnya sangat akurat, dan keakuratannya dapat diandalkan hingga 100%. Dan ini membuktikan bahwa sebagian besar keluarga Bani Hashim Yaman memalsukan silsilah mereka dengan tujuan untuk mendapatkan keistimewaan dan mengklaim silsilah mereka ke Bani Hashim.